bagi kalian ya Masku ya, kalau mau bongkar CVT harus menggunakan kunci yang khusus ya, atau kunci yang seharusnya saja, jangan pakai kunci yang abal-abal. Kalau pakai kunci yang abal-abal efeknya ya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke Masku, di video kali ini saya akan ngebahas ya tentang Beat ya, Honda Beat FI yang belum USB, yang gejalanya double starternya kasar dan susah hidup Masku. Ini bisa kalian cek ya Masku ya, ini double starternya suaranya sangat kasar sekali dan susah hidup ya Masku ya. Padahal ini kondisi akinya normal ya Masku ya, nggak ada kendala saya cekin. Ini seperti biasa ya, kita akan lakukan unbar atau analisa bareng ya penyebab dari Beat yang belum ESP ya, yang double starter masih kasar ya, susah hidup dan suaranya kasar pada saat di double starter meskipun akinya normal ya Masku ya. Ini ada indikasi ya, gear pinionnya udah aus ya, atau per pada gear pinionnya nggak mau kembali, itu bisa jadi ya Masku ya. Tapi sebelum kita lakukan unbar, sebaiknya kalian subscribe dulu ya channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan ini ya, kita akan lakukan proses pembongkarannya dan pengecekannya dulu ya. Pertama-tama kita bongkar dulu ya covernya ya, dengan membuka semua baut delapannya ya Masku ya, kita bongkar. Dan untuk pembongkarannya ini saya menggunakan impact ya Masku ya, soalnya lebih aman ya Masku dan lebih cepat Masku. Kalau menggunakan T juga bisa ya, T8 ukurannya ya Masku ya. Kita bongkar dulu ya. Ini ada indikasi ya gear pinionnya yang aus ya Masku ya, tapi untuk lebih pastinya kita akan lakukan proses pembongkarannya dulu dan kita cek gear pinionnya Masku ya, apakah pernya udah aus atau pernya nggak mau kembali ya, itu yang nyebabin suara kasar pada saat di double starter. Kita cek juga ya di rumahnya ini, rumahnya gigi pinionnya ini, apakah longgar ya atau enggak ya Masku ya. Ini kita ngelepas gear pinionnya agak susah nih Masku ya, agak susah. Kalau agak susah ini takutnya ya Masku ya, ada indikasi krek asnya yang oleng Masku ya, takutnya Masku ya. Biasanya kalau saya ngebongkar gear pinionnya agak susah, biasanya sih dari krek asnya yang oleng ya Masku ya. Tapi kita coba bongkar dulu ya Masku ya, kita cek semuanya ya dari gigi pinionnya dan krek asnya Masku ya. Untuk pinionnya ini saya cek ini masih aman nih Masku ya, pernya juga masih mau kembali. Kita habis ini coba cek aja ya di kerkasnya apakah oleng apa enggak ya Masku ya. Soalnya ini di gigi pinionnya aman ya Masku ya, per-pernya juga masih bagus ya, mau kembali dengan normal dan nggak ada kendala di gigi pinionnya Masku ya. Untuk gejalanya ini ternyata customer kita fan belnya putus Masku, dan beliau mengganti fan bel dengan menggunakan kunci seadanya ya Masku ya, atau dibongkar sendiri Masku. Nih takutnya ya Masku ya, kerkasnya oleng nih Masku, takutnya Masku. Tapi untuk lebih pastinya kita akan cek dulu ya Masku ya, takutnya ya Masku ya kerkasnya oleng. Kalau kerkasnya oleng ya gimana Mas ya, mau nggak mau kalau mau normal kembali ya harus dilakukan turun mesin dan center askruk ya Masku ya. Tapi kita coba cek dulu ya, kita pasang dulu dan kita lihat ya Masku ya kondisi kerkasnya apakah oleng atau enggak ya Masku ya. Kita hidupin mesinnya. Waduh Masku ya, bisa kalian lihat ya Masku ya, ternyata kerkasnya Masku yang oleng Masku ya. Dalam gerak lambat ini saya lambatin ya videonya ya, ternyata oleng Masku. Ini udah positif ya Masku ya, dari kerkasnya Masku ya yang oleng. Jadi intinya ini Masku ya, intinya pada saat pelepasan baut 22 yang depan ini ya Masku ya, kurang pas ya Masku ya. Jadi penyebab starter kasar dan susah hidup dari krek asnya ini Masku ya, oleng. Solusinya gimana Mas ya, mau nggak mau ya harus dilakukan bongkar mesin ya, atau turun mesin
dan kita lakukan center askruk ya, atau balance lagi ya, ngebalance askruk bosku, biar starternya bisa normal kembali dan mesin bisa hidup normal kembali ya bosku, atau nggak ada suara kasar. Ini beliau ganti fan belnya sendiri ya bosku ya, ganti fan bel sendiri, lihat tutorial di YouTube ya bosku ya, dengan menggunakan alat seadanya bosku ya. Ternyata ya bisa bosku ya, bisa mengganti fan bel, tapi habis ganti fan bel terus keluar suara kasarnya bosku ya, suara kasar terus susah hidup bosku. Dan akhirnya dibawa ke bengkel sini ya, ke bengkel saya, dan saya cekin ini ya bosku, ternyata askruknya oleng bosku ya. Bisa kalian cek habis ini ya bosku ya, saya hidupin lagi dan coba saya itu ya, gerak lambat ya videonya ya bosku, biar kalian lebih ngelihat ya bosku ya, betapa olengnya krek asnya ini bosku. Krek as oleng kok bisa ya mas ya, ya kemungkinan bosku ya pada saat pembongkarannya kurang pas ya bosku ya, kurang pas, jadi oleng askruknya bosku. Nah, bisa kalian lihat ya, ini oleng sekali bosku ya, oleng parah bosku ya. Ini yang bikin suara kasar pada saat di double starter dan mesin susah hidup bosku. Ini adalah salah satu penyebabnya bosku ya. Jadi ya, bagi kalian yang mau ganti fan bel sendiri harus hati-hati dan harus teliti ya bosku ya. Jangan sampai mau niatnya ganti fan bel aja malah nambah pekerjaan ya bosku ya. Ini hitungannya nambah pekerjaan lagi nih bosku ya. Ya kalau mau normal kembali ya harus dilakukan turun mesin dan center askruk kembali ya bosku ya, biar normal kembali semuanya. Kalau kondisinya kayak gini dipakai apakah bisa mas? Jawabannya sih masih bisa ya bosku ya, tapi mesin susah hidup dan suara double starternya sangat kasar sekali bosku ya. Jadi ini adalah salah satu penyebabnya ya bosku ya, starter kasar dan susah hidup. Soalnya apa? Krek asnya oleng, akhirnya nempel ya atau gesek pada bagian gigi pinionnya ini. Otomatis kalau gesek ya nggak center dan akhirnya keluar bunyi tadi ya bosku ya. Ini tadi saya analisa ternyata dari krek asnya aja ya bosku ya. Sempat vonis awal adalah gigi pinionnya, soalnya apa, udah langganan ya Beat ya, kalau starternya kasar rata-ratanya dari gigi pinionnya aja yang pernya nggak mau kembali. Kalau pernya nggak mau kembali ya kita perbaiki aja dulu pernya, atau kita kasih per tambahan lagi, udah normal kembali ya. Kalau udah parah ya nggak bisa ya mas, harus dilakukan penggantian pinion. Jadi ya ini kesimpulannya dari kerkasnya yang oleng masku ya. Jadi ini penting bagi kalian ya masku ya, kalau mau bongkar CVT harus menggunakan kunci yang khusus ya, atau kunci yang seharusnya saja, jangan pakai kunci yang abal-abal. Kalau pakai kunci yang abal-abal efeknya ya seperti ini ya masku ya, askruknya oleng. Kalau askruk oleng ini otomatis harus turun mesin ya masku ya, turun mesin terus ya biayanya 2 kali masku. Maunya ganti fan bel aja tapi yang masang kurang pro ya masku ya, saya bilang kurang pro, jadinya cepatnya askruknya yang oleng masku. Kalian coba lihat ya di sini ya masku ya, saya hidupin ya. Oke masku, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Gigi Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Gigi Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Gigi Rizky. Ingat masku, subscribe itu udah gratis ya, dan nggak perlu fotokopi KTP, KK, apalagi BPJS masku. Udah subscribe-nya gratis, dapat ilmu mantap ya masku ya. Dan jangan lupa ya, tekan like video ini dan share ke teman-teman kalian ya jika video ini sekiranya bermanfaat. Nah ini mesin udah saya hidupin ya, dan saya perlambat videonya dan bisa kalian lihat ya masku ya. Ini betapa olengnya sekali krek asnya masku ya, atau askruknya. Ini adalah salah satu penyebab ya masku ya dari suara kasar ya pada saat di double starter. Dan bisa kalian cek ya, ini suara gigi, gesekan gigi pinionnya ke pulinya masku ya.
Ini suaranya sangat kasar sekali dan sangat berisik ya, sangat mengganggu kalau bagi saya ya Masku ya. Ini niatnya mau ganti fanbel aja malah nambah pekerjaan ya Masku ya. Jadi tips dari saya ya Masku ya, kalau mau bongkar CVT atau penggantian fanbel ataupun perawatan di CVT, sebaiknya kalian gunakan kunci yang standar aja ya, atau yang aman-aman aja. Jangan pakai kunci yang enggak standar ya, takutnya ya seperti ini ya Masku ya. Niatnya mau merawat malah akan nambah biaya untuk perawatannya Masku ya. Jadi kalian harus benar-benar teliti dan pahami ya Masku ya, bahwa kalau menggunakan kunci yang tidak standar efeknya ya seperti ini ya Masku ya. Apakah bisa Mas membongkar dan mengganti atau melakukan perawatan dengan kunci yang enggak standar? Jawabannya bisa Masku ya, tapi efeknya atau resikonya ya Masku ya, resikonya ya seperti ini ya. Kalau ada olengnya di kerkasnya atau ada rusaknya di spare part lain, ndak ada yang tanggung jawab ya Masku ya, ditanggung sendiri Masku ya. BPJS pun ndak nanggung loh Masku ini Masku. Jadi intinya ya, kalau mau perawatan atau pembongkaran di area CVT harus kalian gunakan kunci yang standar aja, jangan pakai kunci yang abal-abal. Apalagi cari tutorial yang enggak standar ya, atau tutorial yang sekiranya menggunakan alat seadanya Masku ya. Takutnya ya seperti ini ya Masku ya. Tapi habis ini kita akan lakukan pembongkaran dulu ya Masku ya. Kita cek apakah ada kerusakan lain di selain kerkasnya ya Masku ya. Kita akan cek juga rumah pulinya dan lulernya juga ya Masku ya. Apakah lulernya aus gara-gara kerkasnya oleng atau enggak ya Masku ya. Tapi habis ini kita akan lakukan pembongkarannya dulu ya Masku ya. Kita akan cek juga kondisi luler dan rumahnya. Ini gejalanya keluarnya tadi ya, seperti saya ceritakan di awal video. Beliau mau mengganti fanbel, soalnya fanbelnya putus, dan beliau mencari cara ya, atau mencari tutorial bagaimana cara untuk membongkar CVT dengan menggunakan alat seadanya, karena beliau tidak punya alat untuk ngebongkar CVT nya Masku. Dan setelah saya tanya-tanya dan setelah saya ngulik-ngulik, ternyata beliau melepasnya dengan menggunakan ganjel gear ya Masku ya, ganjel gear dan ditambahi dengan obeng ketok Masku ya. Lepasnya bukan pakai shock dan tahanan shock ya, tapi melainkan dengan menggunakan obeng ketok Masku. Jadi alhasil suaranya kasar terus, dan itu tadi ya, mesin susah hidup. Dan akhirnya beliau berinisiatif dibawa ke bengkel atau dicekkan ke bengkel. Dan saya analisa awal adalah gear pinionnya ya Masku ya, gear pinionnya yang aus. Dan setelah saya cek juga ternyata gigi pinionnya aman, tidak ada kendala. Terus saya cek ternyata askruknya ya Masku yang oleng Masku. Jadi penyebab utamanya adalah dari askruknya yang oleng, efek dari pembongkaran CVT yang enggak standarnya tadi Masku ya. Ini saya cekin dari ram platnya, lulernya, dan rumahnya ini aman ya Masku ya. Tapi ada sedikit stand pad ya Masku ya, ada sedikit stand pad, dan ini enggak saya anjurkan ya Masku ya. Kalau pemberian stand pad yang berlebih, efeknya di lulernya ya Masku ya. Lulernya jadi cepet aus, soalnya dianya kena stand pad, jadi enggak begitu pakem ya, atau enggak begitu bersih. Harusnya nggak ada stand pad sama sekali ya Masku ya, di bagian ini harusnya nggak boleh ada stand pad yang saya maksud. Oke Masku, ini saya cekin semua ternyata normal, dan penyebab utamanya adalah dari askruknya yang oleng Masku ya. Jadi kalau udah kayak gini, kalau mau normal kembali ya mau nggak mau harus dilakukan turun mesin, dan kita lakukan center askruk atau belen lagi ya, belen askruknya biar semuanya kembali normal. Kalau kondisi kayak gini, apakah masih bisa dipakai Mas? Jawabannya sih masih bisa ya Masku ya. Tapi itu tadi ya, suara kasar dan
pada saat di start awal itu agak susah, soalnya timing pengapiannya juga berubah ya Masku ya, soalnya askruknya juga oleng, jadi derajat pengapiannya juga akan geser. Itu yang menyebabkan starternya susah ya Masku ya, dan suara kasarnya dari askruknya yang oleng tadi. Oke Masku, ini kita pasang dulu ya, kita pasang semuanya dulu dan kita lakukan pengecekan kembali ya di bak magnetnya ya, atau di magnet pulinya Masku ya, apakah ikut oleng juga Masku. Takutnya kalau ikut oleng juga kena ke sensor lainnya atau kena ke spoolnya, malah bahaya Masku ya, malah bisa-bisa spoolnya yang gesek juga Masku. Soalnya ini tadi kan nggak senter ya, takutnya kena gesek di spoolnya Masku ya. Kalau gesek di spoolnya otomatis spoolnya akan cacat atau aus ya Masku ya, itu yang saya khawatirkan. Tapi habis ini kita coba cek juga ya Masku ya, semuanya kita cek dan kita beritahu customer kita atau konsumen kita bahwa kondisi motornya seperti ini Masku ya. Untuk masalah pembongkaran atau jadi enggaknya turun mesin ya, kita kembalikan lagi pada customer kita, mau diturunin atau enggak ya terserah beliau ntar ya Masku ya. Yang penting kita udah analisa dan kita udah memberitahu ya kondisi motornya seperti ini, jadi solusinya seperti ini. Nanti keputusannya ada pada beliau sendiri ya Masku ya, mau diturunin sekalian atau sementara ini dipakai juga bisa Masku ya. Oke Masku, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Gigi Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Gigi Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Gigi Rizky. Dan saya juga banyak juga ya berbagi tutorial seputar motor injeksi dan seputar tips perawatan di motor matic kalian maupun non matic ya, semuanya banyak Masku ya. Silakan kalian cek juga ya di playlist sudah saya tata rapi ya Masku ya. Kalian punya motor apa, silahkan kalian cari di playlist atau di video-video saya Masku ya. Dan nanti di 1000 subscriber pertama saya akan saya adakan giveaway Masku ya. Ditunggu aja ya Masku ya. Giveaway-nya ntar saya umumkan pada saat live ya Masku ya. Karena saya belum pernah live ya Masku ya. Nanti aja pada saat live di YouTube channelnya Gigi Rizky, ntar saya akan lakukan giveaway Masku ya. Persyaratannya juga cukup mudah ya Masku ya, cukup subscribe channelnya Gigi Rizky dan like video semuanya video-videonya Gigi Rizky ya Masku ya, tutorial seputaran otomotif. Nanti ntar saya akan undi pada saat live ya Masku ya. Oke Masku, ini adalah sekedar tips dan sharing ya Masku ya, tentang pengalaman di motor matic ini ya Masku ya. Kalau motor matic kalian terasa suaranya kasar habis ganti fan belt ya seperti ini ya, bisa kalian cek sendiri caranya ya seperti saya terangkan tadi ya Masku ya. Kita lepas bak engkel starternya dengan menggunakan kunci T8 ya, kita lepas semua dan kita cek kondisi krek asnya Masku ya. Tapi untuk pertama-tama kita cek dulu ya gigi pinionnya apakah masih aman. Kalau masih aman langsung kalian cek kerkasnya Masku ya. Kalau kerkasnya oleng berarti dari kerkasnya Masku ya. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.